Israel terus melakukan serangan militernya ke wilayah Gaza, Palestina. Korban terus berjatuhan dan tidak membuat Israel berhenti melakukan kekejiannya. Perjanjian gencatan senjata juga terus dilanggar oleh Israel, walau gencatan itu diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lantas bagaimana nasib warga Gaza terkini? Apakah yang harus dilakukan dunia dan juga Presiden Donald Trump agar kekejaman Israel berhenti? Sudah ada pengamat Timur Tengah TV One Irfan Maulana yang sudah berada di studio TV One. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Irfan. Waalaikumsalam, selamat pagi Hijul. Kang Irfan, ini kan sudah akhir tahun. Lalu menurut Anda untuk fase kedua gencatan senjata di Gaza ini kapan akan terrealisasi? Media Israel kemarin mengutip pernyataan utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, memberitakan bahwa fase kedua 20 poin usulan damai Trump Palestina Israel ini akan mulai berlaku awal Januari. Fase kedua itu meliputi pembentukan Board of Peace, pemerintahan yang akan menaungi pemerintahan transisi di Gaza ya. Kemudian akan ada penarikan pasukan pendudukan Israel dari Gaza keluar dari BLO line itu kembali ke status quo gitu. Ketiga adalah pembentukan pasukan stabilitas internasional, kemudian diikuti dengan pelucutan senjata Hamas. Tapi keempat poin ini juga krusial. Ya. Pertama terkait Board of Peace, tentang siapa yang akan menduduki posisi itu. Kan dulu pernah muncul nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair ya. Dan kemudian menimbulkan kontroversi karena keterlibatan Blair dalam skenario perang Irak dulu ya. Tentang isu senjata punah massal yang ternyata itu hoax gitu. Kemudian soal penarikan tentara Israel dari Gaza yang sampai saat ini Israel masih menolak dan kekeh ingin tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza dalam garis yellow line itu kira-kira 50% di wilayah Gaza. Kedua soal pasukan stabilitas nasional. Ini Israel sampai sekarang khawatir pasukan stabilitas nasional itu antara lain melibatkan Turki. Karena buat Israel jika Turki masuk ke Gaza sulit untuk membuat Turki keluar dari situ. Yang kedua juga Turki juga dianggap sebagai patronnya Hamas dan selama ini sebagai kekuatan yang melindungi kepentingan Hamas. Keempat soal keberadaan persoal pelucutan senjata. Maunya Israel sebelum fase kedua itu Hamas dilucuti dulu senjatanya, diserahkan ke Israel sehingga Israel tampil di proses ini sebagai pemenang perang. Tapi ternyata tidak semudah itu. Hamas tidak bersedia begitu saja melucuti senjatanya kecuali ke pemerintahan transisi yang Hamas percaya. Ini problem lah memang buat ini salah satu kerumitan yang akan muncul di fase kedua ini. Di pihak lain Israel juga menolak pemerintahan transisi yang melibatkan otoritas Palestina. Karena nanti ke depan pasca fase kedua pemerintahan transisi ini nanti akan diserahkan kepada otoritas Palestina. Dan saat ini saja Uni Eropa dan otoritas Palestina sudah menyepakati pembentukan otoritas yang akan mengelola pintu perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir yang akan dikelola oleh otoritas Palestina dengan supervisi Uni Eropa. Ini adalah contoh langkah kecil menuju proses transisi menuju pemerintahan transisi Gaza yang nanti akan dikelola oleh otoritas Palestina. Ini buat Israel, ini problem. Karena buat Israel jangan sampai nanti Gaza nanti dikelola oleh siapapun yang di situ mewakili unsur Palestina. Baik otoritas Palestina maupun Hamas. Jadi ini sebetulnya akan menimbulkan resistensi terutama dari Israel sendiri keberhasilan fase kedua ini. Tapi nanti ini akan konkret pada tanggal 29 ketika Netanyahu akan bertemu dengan Trump akan berkunjung ke Washington, bertemu dengan Trump tanggal 29 nanti untuk memperjelas posisi kepastian jalan berlaku efektifnya fase kedua 20 poin usulan damai Trump Palestina Israel. Tapi sejauh ini ada poin-poin yang disampaikan gak sih Kang dari pihak Israel yang mereka mau gitu? Israel maunya sih tidak, mereka tetap akan aneksasi Gaza, bahkan Menteri Pertahanan Israel Katz itu kemarin mengatakan bahwa Israel akan tetap mempertahankan okupasinya di sebagian besar wilayah Gaza, bahkan akan membangun pemukiman Yahudi di jalur Gaza. Itu yang menimbulkan reaksi keras ya dari dunia, termasuk dari Uni Eropa, termasuk dari negara-negara Timur Tengah ya. Dan ini akan mengganggu pembicaraan Netanyahu tanggal 29 Desember nanti dengan Donald Trump. Sehingga kemudian di pernyataan Israel Katz itu kan dikoreksi.
Tapi juga kelihatan juga Israel kemudian memutuskan untuk memperluas, menambah wilayah pemukiman ilegalnya kan juga di tepi barat. Itu juga mengundang reaksi keras Uni Eropa. Ada 14 negara Uni Eropa. Jadi poinnya Israel sekarang sedang menghadapi tekanan dunia. Negara-negara yang sudah mendeklarasikan two-state solution di sidang umum PBB kemarin, gitu ya, bulan September, kelihatannya mempertahankan sikap itu untuk menekan Israel mematuhi komitmen itu dan menuju ke arah perdamaian abadi mulai two-state solution. Uni Eropa kemarin kan 14 negara Uni Eropa yang mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di tepi barat itu kan dalam kerangka two-state solution, di mana Israel harus menarik dari wilayah pendudukannya di tepi barat dan mewakili negara Palestina merdeka sesuai dengan batas-batas sebelum perang tahun 1967 dengan ibu kota Palestina Yerusalem Timur. Jadi sebetulnya dunia menghadapi ke arah itu. Dan yang lebih penting lagi adalah Amerika sendiri. Kalau melihat gejolak di dalam negeri Amerika sendiri, kemarin kan ada konferensi kaum konservatif yang diselenggarakan oleh Turning Point USA, organisasi peninggalan Charlie Kirk. Di situ terjadi perang kata-kata polemik keras antara kubu konservatif pro-Israel dan anti-Israel. Kalau saya menyimak perdebatan di forum kaum konservatif mereka tersebut, kelihatannya kelompok yang makin kritis terhadap Israel di kalangan konservatif Amerika semakin mendapat dukungan luas dari publik Amerika. Saya lihat semakin banyak tokoh-tokoh politik konservatif Amerika yang menjadi pendukung kuat pemerintahan Partai Republik dan Donald Trump, makin menunjukkan arah kritis terhadap Amerika. Dan saya ingat pernyataan terakhir di konferensi konservatif kemarin itu, J.D. Vance, wakil presiden Amerika, buat pernyataan yang bikin Israel dongkol ketika dia bilang begini, pernyataan yang kritik Israel dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan luar negeri Israel bukan berarti mereka ini anti-Yahudi, bukan berarti antisemit. Jadi ini menunjukkan gelombang arah baru ya. Sekarang orang-orang konservatif Amerika yang terbuka mengkritik Israel semakin mendapatkan dukungan dan basis dukungan publik di kalangan kaum konservatif Amerika sendiri. Itu menunjukkan bahwa Amerika mulai menunjukkan gelagat perubahan. Dan ke depan Israel harus siap-siap saja ditinggalkan Amerika dan harus siap-siap mandiri menghadapi tekanan dari negara-negara di sekitarnya dan harus siap-siap menyerah terhadap aspirasi global untuk menarik lagi pendudukannya terhadap Palestina dan mewakili Palestina merdeka. Baik, tapi dari analisa dari Kang Irfan sendiri, jika Israel tidak dapat dukungan, lalu konsekuensi yang akan diterima dari Israel itu apa dari dunia internasional? Israel Apakah akan hanya semakin, kecaman saja atau memang akan diembargo sekaligus nih negara Israel? Ke depan ini? mungkin Israel akan menghadapi sanksi ekonomi yang berat, terutama dari Amerika. Jadi sudah mulai media-media Amerika mengingatkan Israel, media Amerika sudah mengingatkan Israel bahwa dukungan keuangan Amerika sudah ke depan akan semakin menurun drastis. Israel akan semakin menghadapi tekanan itu karena publik Amerika sendiri sudah mulai mempertanyakan apa gunanya dukungan miliaran dolar Amerika terhadap Israel buat kepentingan Amerika sendiri. Sekarang di Amerika sudah mulai ada isu Israel first atau Amerika first. Itu sudah menjadi tekanan publik dan saya yakin ini akan merubah sikap politik luar negeri Trump sendiri terhadap Israel. Nanti kelihatan nanti pada tanggal 29 apa poin-poin Trump yang akan ditekankan Trump terhadap Netanyahu terkait suksesnya proses 20 poin usulan damai Trump. Yang pada ujungnya memang akan ada pengakuan Palestina merdeka. Israel harus menarik wilayah pendudukannya terhadap Palestina. Dan kemarin clear, konkret, sikap Amerika menolak aneksasi Israel terhadap tepi barat. Jadi visi Israel Raya dari sungai di Mesir sampai Efrat, aneksasi Israel terhadap Palestina, Yordania, Suriah, Libanon, itu akan menjadi mimpi kaum Zionis sayap kanan yang saat ini berkuasa. Dan kita harapkan ini akan mendorong rakyat Israel sendiri untuk segera mengganti pemerintahan yang ada dengan pemerintahan baru yang siap berdamai dengan Palestina, siap mewakili Palestina merdeka, dan menjadi bagian dari warga dunia yang cinta damai dan pro perdamaian. Tapi kan kalau kita lihat Israel saat ini, intervensi militernya kan tidak hanya di Gaza saja, tapi juga ke negara-negara sekitar Israel begitu ya, ke Suriah dan juga lainnya. Nah, apakah hal ini nantinya juga akan berpengaruh dengan pembicaraan gencatan senjata fase kedua? Akan sangat berpengaruh. Jadi Israel itu
sudah memberi sinyal kepada Amerika bahwa Israel akan menyerang Suriah, akan menduduki sebagian wilayah Suriah, bahkan sudah memetakan wilayah-wilayah Suriah mana yang akan dianeksasi oleh Israel. Tapi Amerika dengan keras menolak itu. Terutama setelah pendekatan pertemuan diplomatik tingkat tinggi ketika Presiden Suriah Ahmad al-Shara bertemu dengan Trump. Di situ tercapai saling kesepahaman kedua negara tentang pentingnya perlunya Amerika menjaga stabilitas dan kesatuan, keutuhan wilayah teritorial Suriah di pemerintahan yang baru ini, gitu ya. Dan mencegah Israel untuk menciptakan instabilitas baru dan meneksasi Suriah. Termasuk rencana Israel untuk juga menyerang Lebanon. Dan itu ternyata tidak mendapat dukungan Amerika. Dan Israel memang punya obsesi menganeksasi Suriah karena kekhawatiran Israel terhadap pemerintah yang baru dan munculnya pengaruh Turki di situ. Ya. Kemudian Israel juga kan punya kepentingan untuk menjaga Suriah agar tetap bebas dari kemungkinan potensi ancaman masa depan terhadap eksistensi Israel Raya. Karena dengan pemerintahan Suriah yang baru, yang bersatu dan berdaulat, itu akan menjadi sebetulnya ancaman utama obsesi Israel Raya. Karena obsesi Israel Raya itu adalah target pertamanya adalah Suriah. Sebelum mencapai Lebanon, sebelum nanti mencapai Sungai Efrat, adalah Suriah dulu. Tapi Suriah yang bersatu berdaulat di bawah pemerintahan Ahmad al-Shara saat ini adalah ancaman terbesar. Dan ironinya buat Israel, Amerika tidak mendukung rencana itu. Berikutnya adalah kehadiran militer Turki di Suriah dan nanti juga kehadiran militer Turki dalam pasukan keamanan, stabilitas keamanan di Gaza itu juga ancaman buat Israel. Buat Israel sekarang bukan cuma Iran, tapi Turki adalah ancaman baru, hegemoni baru, kekuatan militer baru di kawasan yang menjadi ancaman bagi hegemoni militer Israel. Karena itu kemarin kemudian Israel bertemu dengan 3 kepala pemerintahan, dengan Yunani dan Siprus ya, membangun aliansi baru untuk menghadapi Turki. Jadi, dan sekarang bisa jadi Israel sendirian. Amerika pelan tapi pasti sudah mulai akan menjaga jarak, tidak akan lagi tanpa reserve mendukung semua kemauan, ambisi agresifnya Israel. Baik, terima kasih Kang Irfan atas penjelasannya dan juga analisanya mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kita doakan semoga untuk gencatan senjata fase kedua ini segera terrealisasi. Terima kasih Kang Irfan. Sama-sama.